Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang terhormat, kita pada malam ini dapat dipertemukan kembali oleh Allah SWT untuk berkumpul dan membuka majlis kita, majlis pengajian tauhid dan ma'rifat di channel Lentera Hati bersama Al-Fakir Ilallah Abu Mansur bin Zainuri. Untuk ini kami sebagai pembawa membaca daripada kitab yang di hadapan ini. Kitab ini adalah kitab Kashful Asrar, maka kami ambil pelajaran dari dalam ini. Saya sebagai pembaca, orang yang fakir, orang yang daif, yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, melainkan saya mohon pertolongan dan petunjuk dari Allah. Semoga kita pada malam hari ini kita dibukakan oleh Allah hatiku dan hati saudara-saudara juga, dan di mana saudara berada yang dapat mendengar suara kami. Untuk ini kami mulai dengan membaca Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Iktiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa firniyakil ayyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyakil ayyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdar. Baiklah saudara-saudaraku, kita lanjut dengan doa dan munajat. Kalau belum hafal, ya sudah pasti belum hafal, tapi ikuti saja yang pelan-pelan. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqiq batini bi'ihata la ilaha illallah wahfizillahumma fi marakibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghaira afalika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqiq batini bi'ihata la ilaha illallah wahfiznillahumma fi manaqibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghaira afalika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baiklah saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan kajian kita dari dalam kitab Kashful Asrar pada halaman 5, halaman 4, halaman 5. Yang punya soal yang betapa mengisahkan zat Allah itu bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Soal, dan betapa mengesahkan zat Allah Ta'ala, dan betapakah mengesahkan sifat Allah Ta'ala, dan betapakah mengesahkan afal Allah. Beri kami jawab. Adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala, yaitu tiada mawjud di dalam alam, hanya Allah Ta'ala. Bermula wujud ghairullah itu tiada hakikat, hanya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat baginya. Dan arti esa sifatnya, yaitu tiada yang hidup, tiada yang mengetahui, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata pada hakikat, melainkan Allah Ta'ala. Adapun zahir sifat ini pada makhluk tempat memandang sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba, seperti wujud kita bayang-bayang bagi wujud Allah Ta'ala. Mustahil wujud bayang-bayang dengan tiada wujud empunya bayang-bayang, dan mustahil pula bergerak bayang-bayang dengan tiada gerak empunya bayang-bayang, dan mustahil pula bercerai bayang-bayang dengan empunya bayang-bayang. Bermula misal ini karena menghampirkan paham juga bahwasanya Allah Ta'ala Maha suci daripada misal dan nisbat. Hanya bayang-bayang itu barang yang ada tubuh yang beku seperti kayu dan batu. Hanya zat Allah Ta'ala tiada ain, hanya ibarat ini tempat zahirnya, seperti wujud nur matahari menunjukkan ada matahari. Nah, sampai di sini jalan dulu ya. Agak kita sambung dengan asma dan mengisahkan afal sekali ini. Ini kalau tidak kita baca, kita harus baca tu sampai habis kitab ini, macam itu lah. Jadi kita itulah yang kita membaca. Nah, jadi kajian kita pada malam ini, kira yang sudah dibaca tadi ngerti lebih? Belum. Paham belum? Belum. Ya. Nah, jadi yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita sama-sama kita dengar dan sudah dibacakan. Di sini cara kita nak mengesahkan Allah Ta'ala, ya? Nah, mengesahkan Allah. Kita selama ini mendengar dan belajar juga, tapi di tempat lain kan, bukan di sini. Kalau kita di sini, kita ni mendengar, dibacakan dan belajar, dan baru kalilah mengkaji kitab ini. Karena kitab ini namanya kitab Kashful Asrar. Berarti Kashful Asrar itu membuka rahsia-rahsia, membuka yang gaib-gaib. Allah Ta'ala gaib kan? Gaib. Nah, kita selama ini kalau mengenal Allah tu menyebut nama orang. Ya. Okay, kita kan. Tapi kalau orang je masa bodoh, orang macam itu juga. Nah, yang kerana setelah kita ngaji kitab ini, membaca kitab ini, rupanya kita ni baru tahu. Di sini ada soal jawab dalam kitab ini. Sampai habis ada soal jawab. Nah, setelah kita baca ini, kalau kita tanya nak mengenal Allah itu, jangan sampai bertanya yang mana Allah, di mana Allah,
Kan itu tanya-tanyanya ini baik konyol ya kan. Jadi kalau kita di sini kita sedang ngaji kitab Kashful Asrar ini, kita tidak lagi bertanya dengan Allah. Jadi kalau kita nak beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, itu kan iman pertama ya, percaya kepada Allah. Setelah kita ngaji kita, kita percaya kepada Allah. Ya, percaya zatnya ada. Ya, betapakah mengesahkan zat? Jadi ada zatnya, ada sifatnya, ada asma'nya, ada apanya, jadi 4. Nah, kalau kita percaya dengan Allah, ya, mesti ada 4 yang kita. Di sini kita pertanyaan di sini, tak jadi soal tanya. Betapa? Cak mana kau nak mengesahkan zat Allah? Jadi kita ni, macam mana? Kau nak mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan asma Allah, mengesahkan apa Allah. Sedangkan Allah itu kan tidak pasal di sini. Lainnya tak majas tidak seperti kita kan. Kalau kita sebagai tubuh seperti manusia, nak mengesahkan. Ini yang kau. Bapak Yakub, nama bapak ini. Ini Yakub. Nah, kita tengok Yakub, nama bapak ini Yakub. Tapi kita tengok Yakub ni ada badannya, ya tak? Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada cogoknya. Nah, tapi kalau Allah, yang mana? Yang mana badannya? Yang mana kakinya? Yang mana tangannya? Yang mana cogoknya? Tidak, Allah itu kan tidak bertempat. Kalau kita kenal bapak namanya Yakub, ya ada nah ini uangnya pokoknya. Nah, tapi kalau Allah, gimana cak tahu Allah? Gimana cak? Nah, ini maka jangan jadi persoalan di luar itu. Pening kita dengar, pening, pusing. Pusingnya kayak ahli ma'rifah sudah tahu ni rahsia Allah, tapi masih nak bertanya. Nah, setelah kita ngaji ini, kita belajar ini, kita tidak perlu bertanya lagi. Pokoknya ada keyakinan dalam hati ya, mantap, ya tak? Memang Allah itu ada. Kata dia ada. Ya, kalau kita balik ke sifat 20, nanti wujud. Nah, ini balik ke sifat 20, kita nak mengesahkan adanya itu Allah, wujud. Terus secara biasa kita kajian wujud, artinya ada. Lawannya mustahil tiada. Dalil firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Nah, artinya kita ayat Quran. Nah, sekarang kalau kita nanya, ada tak yang dibuat oleh Allah? Langit ada kan? Bisa isinya ada kan? Bumi ada kan? Bisa isinya. Entah antara keduanya ada kan? Termasuk diri kita ni kan? Siapa yang buat? Nah, itu kalau kita sudah ngaji sini, artinya Allah menunjuk bahwa adanya ini diciptakan alam ini. Jadi ada dulu Allah, baru ada alam. Bukan alam dulu baru ada baru Allah. Nah, ini mencari di mana Allah, yang mana Allah. Dia tidak tengok Allah yang jadi alam ini. Tidak tahu. Sama keadaan mencari nama wong ya. Ya, aku nak cari nama Yakub umpamanya Yakub. Ini nama jemaah kita kan. Kita jangan nyebut nama wong kan. Ya, kalau nyebut nama wong luar kayak jadi tuntutan kalau nama jemaah kita. Yang mana? Aku tak kenal nama apa. Cepat, jalan. Rumah dia, rumah namanya Yakub tadi. Rumah. Aku tanya Bapak kenal nama Yakub. Nah, ini kita tahu nama wong ni. Nah, ini datangnya ayah aku ni lah. Nah, aku nanti keliling cari nama dah kasih yang kenal. Rupanya ini lawangnya. Nah, nampak kan? Jadi kalau kita nak kenal Allah, tahu Allah. Ya Allah, saya ditanya lagi, ya langit dan bumi dia lah yang dirinya. Itu apa? Dia selalu buka pas lagi tu. Ini mana? Jangan terus dia lah yang dirinya. Dia ni tahu dalam Al-Quran. Percaya tak dengan Al-Quran? Kalau tak percaya, sudah boleh lepas. Ya? Kalau aku percaya, beriman kepada Al-Quran. Dia Allah katakan Allah allazi khalaqas samawati wa ma bainahuma. Dia yang menjadikan langit dan bumi saya atau keduanya. Nah, kita tengok alam ini, itulah mengesahkan zat Allah itu memang ada. Nah, tiga kali kita tu langsung balik ke pada 20. Tidak percaya dan ini harus balik pada 20 dulu. Bapak jangan ngurusinya. Nah, itu perlu kita hafal pada 20. Kalau ini tembus ke bingung pikiran, tinggal kita bingung nak. Nah, kata Allah itu ada lawannya.
mustahil tiada. Nah, itu balik ke sifat 20, sifat mukhalafatul hadis. Kalau ada tadi balik ke wujud. Kalau dia duluan tadi, dia dulu yang ada, baru jadinya alam. Nah, dia idam sedia. Dia seluruh alam ini apapun ini itu namanya alam, itu mahdas baharu. Nah, ini makrifat kita, kapan kita dapat tahu ini namanya makrifat. Jangan kayak nyebut makrifat kita di kota ini. Kapan kita lepas membedakan Allah itu ada, alam ini buatannya, Allah itu kodim, alam ini mahdas, termasuk apa yang isinya. Nah, ini makrifat. Jadi makrifat membedakan yang kodim dengan yang mahdas. Jadi coba kita mengesahkan zat Allah. Paham ya? Insyaallah. Kita terjawab, ada pun mengesahkan zat Allah Ta'ala itu tiada mawujud di dalam alam, hanya Allah. Bagaimana wujud ghairullah itu hakikatnya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat bagaimana. Ini dah, macam alam ini kan sudah dijadikan ini wujud ghairullah. Oh, alamnya ada, tapi bukan Allah, lain dari Allah. Lain dari Allah. Jadi tidak payah-payah kita mencari Allah, tidak payah-payah. Payahlah mencari bapak Yakub ni tadi. Yang nama Pak Yakub terkeliling terus. Ya, setelah terkemang-kemang tersasar ke sini. Tidak betul. Nah, ini awang. Kalau dia apa balik bang? Yalah. Dia lah yang buat. Apalagi ada Allah yang lain. Saya katakan alam ini ada Tuhan yang lain jadi. Kan? Sudah kan. Apalagi kita bingung-bingung. Yalah, makrifat. Aja dia terus makrifat kan makin mendalam, makin luas. Jadi kita kita memahami mengesahkan zat Allah. Jadi kalau zat Allah itu tidak usah dicari, tidak usah umpama kita seumpama dengan segala sesuatu, tidak berupa ini, tidak berupa itu, tidak. Namun kita yakin zat Allah itu ada wajibat wujud hakiki mutlak. Dialah yang menciptakan alam ini beserta isinya. Nah, jadi wujud kita ini, wujud alam ini, itu namanya wujud ghairullah. Wujud ghairullah itu lain daripada Allah. Itu di sini digambarnya sebagai bayang, wujud bayang. Ada mau, tapi adanya dia ada kayak Allah. Bermula wujud ghairullah itu tiada hakikat, hanya seperti wujud bayang-bayang, tiada hakikat lagi. Umpama kalau tangan ini umpama misalnya ini tangan ada tangannya ada wujudnya kan. Nah, bayang-bayang ini ada kan. Tapi bayang ini bukan hakikat. Hakikat tangan ini yang membayang. Nah, bayang ini karena ada cahaya dengan apa? Nah, itu kayak nur. Nah, itu perlunya nur. Allah nur samawati wal ardh. Ya, Allah nur samawati. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Nah, sekarang kalau tidak dengan cahaya Allah langit dan bumi, tidak kati. Ini nampak jelas. Kayak nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdillahi mayasa dinuri. Yahdillahi dinuri mayasa. Dia memimpin kepada siapa yang dikehendaki kepada cahaya. Nah, kita ini kan berada di atas cahaya Allah. Terang yang tuntun Allah. Paham ini kita? Ya, paham. Jangan kaget kita terbingung. Kapan kita terbingung di sini? Sudah, kita nak ke pasar, timbul tengah buntung, naik mobil tengah buntung. Nah, kita jalan catnya sama kan. Yang kita dah tahu jalan. Yang mana jalan mobil pasar, yang mana jalan mobil tengah buntung, catnya sama. Kita nyebrang jalan. Kapan kita nyebrang jalan? Kita nak ke pasar, gawak yang tengah buntung. Salah tak kita? Mamin lagi sebenarnya. Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Allah itu bertempat tapi tidak. Nah, bingung, pening balik kita. Balik kita yang pening. Ngomong itu orang tak reti. Yang tak apa nak ngerti kalau tak reti. Sudah biar kemana. Kita dah salah. Jangan kita salah, jangan kita. Orang tak ngerti tak apa. Sama kita dah ngajak orang bisu ngomong. Tidak. Orang bisu mana ajak ngomong. Nah, itu kita paham ya, mengesahkan zat Allah. Ketika kita buka ke sifat wujud, sifat qidam, baqo, muhlafah, qiyam, wahdaniyat. Ini sudah buka bismillah, pangkal bismillah ini ayat.
Tak kata lebih tinggi dari ilmu ini. Ya, tak kata yang lebih tinggi. Siapa yang lebih dari Allah? Ada tak ilmu yang lebih tinggi dari Allah? Tak kata ilmu apa yang dipakai dia pakai tak kata. Kapal sudah di atas apa? Di atas nama Allah. Bawa galau-galau. Nah, ngapa kita? Kemudahan. Kalau kita tak, insya Allah. Tapi jangan anak-anak dibilang dari minta ampun yang Allah jangan. Biarlah kita dikatu. Biarlah kita dikembali kepada. Karena kita tahu di itu apa dia itu juga Allah yang buat. Ya kan? Dia juga Allah yang buat. Dia pacak ngomong itu Allah yang nutupinya. Matanya nyengok Allah yang melihat. Cuma dia tidak teliti. Dia tidak teliti. Kalau dia teliti tanda itu kan. Paham ya? Ya Allah. Nah, itulah dikatakan wujud ghairullah itu tiada hakikat, hanya seperti wujud bayang-bayang. Tiada hakikat lagi. Nah, kita dalam doa ilahi aziz al-azhari sultanan la ilaha illallah wa hakik batini bihatona ilaha illallah. Nah, kita minta keyakinan dalam hati itu bahwa kita mengesahkan Allah itu memang ada Allah itu. Wujud itu memang wujud lain lagi wujud alam ini bukan wujud yang semestinya wujud bayangan. Ya, wujud bayangan. Yang Allah itu memang ada yang bayang. Tapi bukan hanya Allah bersama dengan alam bukan. Nah, itu orang yang tidak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya yang kedua. Dan IT esah sifatnya. IT esah sifatnya yaitu tiada hidup, tiada mengetahui, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata pada hakikatnya. Melainkan Allah Ta'ala. Adapun zahir sifat ini kepada makhluk, tempat memandang sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba, seperti wujud kita, bayang-bayang kita, wujud Allah Ta'ala mustahil, wujud bayang-bayang dengan tiada wujud mempunyai bayang. Jadi mustahil kita ni tak kati. Mestinya kalau tidak kati Allah tu dia kati kita. Nah, jadi kita rasa tidak kan jatuh ke, bagi tidak ke. Nah, dari tidak ni kemudian jatuh ke. Nah, siapa yang ada? Nah, setelah ada ini Allah tu ada apa tidak? Ada. Ada. Pasti ada kan. Kita diadakannya sebelum kita diadakannya diadakannya dari dulu kan dunia kan. Dunia kan. Nah, kita ini tidak tempat ada pasti kita ada melalui bapak, bapak itu melalui terus melalui nenek terus sampai ke Adam itu bapak jasad. Nah, jadi kita kenal dulu bapak jasad itu siapa. Dari kata Nabi Muhammad, anak abul arwah, aku bapak segala ruh, Adam ambil basar. Kalau kata Nabi, aku dijadikan Allah, Nabi Adam dijadikan Allah daripada tanah dan air. Jadi Nabi itu cuma sikap. Nah, ini kunci. Kan? Kalau Nabi berapa juga coba kena tanya sama kau belah lagi. 25. Nah, kita di sini kan baca itu sikap Nabi. Ngapa itu? Salah tak? Salah tak? Nah, ini kakek bawa kita balik ke awal. Yang kata Nabi itu sikap waktu dia dilahirkan dari dunia ke alam semesta ini. Nabi-nabi yang lain ini menerima cahaya nubuah, cahaya kenabian itu masuk ke Adam, masuk ke Nuh, terus sampai ke hidau yang turun yang terakhir penutup. Nah itu mungkin. Jadi kalau kita bangga Nabi itu banyak, Nabi. Tapi kita percaya bahwa Nabi yang 25 Rasul dan Nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW dia menerima cahaya nubuah, cahaya kenabian. Paham ya? Itu yang Nabi Muhammad SAW itu bapak arwah. Nah, mungkin sama belum buka kan? Belum kan? Belum ada umum kat kita ini kan? Nah ini kata rahasia. Ini kan kita ini kan membuka rahasia. Nah jadi yang melihat, yang apa dari sini? Mengesah ke sifat itu artinya yaitu tiada yang hidup, tiada yang mengetahui,
tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang berkata-kata. Itu 7. Jadi sifat yang nampak pada diri kita ini adalah bayangan daripada sifat Allah. Itu perlu kita haji sifat 20, sifat ma'ani, ma'ani, manawiyah. Nah, ini 7 sifat ini ma'ani, ada pada zat, dengan itu pada itu dipancarkan yang diri kita ini maknawiyahnya. Kita dia nak memancarkan sifat maknawiyahnya itu dibuatnya dulu barang benda. Nah, ini majas kita ini kan buat dulu, ngomongnya dibuat. Nah, itulah dikatakannya kamu, itu dikatakan oleh Imam Ghazali di kitab yang Musyahadah itu ada di YouTube ya. Kamu itu berasal daripada stres aiman, belum mempunyai tangan, belum mempunyai kaki, belum mempunyai kepala, belum mempunyai mata, belum mempunyai telinga. Itu ini asal. Nah, ini disiapkan oleh Allah dari status yang ingin. Nah, Allah menunjukkan sifat rahim, rahmannya, kasihnya, sifat rahim. Di situlah kita merasakan sifat rahman dan rahim Allah, kasih sayang Allah. Tapi pada waktu orang manusia ini lupa kan? Ya lupa. Kepala saudara besar mak ini, jagok mak ini, kita tuh lupa dengan Tuhan, lupa. Dia merasa aku nengok, aku dengar. Apalagi kalau sudah berpendidikan tinggi ya, kalau itu aku kalau lupa. Nah inilah kita manusia. Tidak melampaui batas kata manusia itu manakala dia sudah cukup, maka dia akan melampaui batas. Nah lupa. Nah itulah kalau kita tengok dalil, ya, Tuhan menunjukkan dalil kasih sayang. Kita juga bayi. Itu kan tidak percaya ini untuk mempertegas keyakinan kita kan. Jangan sampai kita bimbang. Kita juga bayi. Bayi itu waktu dia masih dari setetes air, bukan main rasanya, nak menjadi segumpal darah daging itu khalaqnal insana min alaq, kami jadikan manusia dari segumpal darah. Itu berarti di dalam rahim itu ada segumpal darah. Tapi maaf kan main ngasuh si ibu dan ngasuh bilitan, ya tak? Nah, tapi Tuhan menunjukkan kasih sayang pasti itu beliau. Coba kalau kita mau kamu, ya, nanti kan orang ini memang sudah ditentukan oleh Allah, kan? Timur, yang tabah. Nah, itu kan awalnya Allah nak menyempurnakan kaki, tangan, kepala, mata, hidung, itu kan main gelutan dalam itu, ya Allah. Nah, mana? Apa tuh nasi yang bergerak itu mata, kuping, tangan, ya Allah. Tapi pada waktu itu kita kan tak tahu kan, setiap manusia tidak tahu, tidak baca, sebut. Tapi lah sudah banyak lah, besar no, kalau itu orang banyak, pangkatnya tinggi, tidak kedudukan hebat. Kapan dia ingat kemen ya sudah, kalau tidak beliau. Nah, ya dah, marah dia, marah. Tapi setelah kita kaji dari kita langsung ke lain, karena kita mengenai sifat kita. Jadi Tuhan menunjukkan sifat kekuasaan dia, kehendak dia. Nah, aku nak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah pada malaikat, pada jin. Padahal itu khalifah ini kan, jadi kita balik ke Adam ya. Balik ke bayi tadi kaget dulu, kupasnya ke bawah ya, pucuk kan, jangan balik ke kepala Adam, ke bapak kan, kacang lagi, Allah jadi ke khalifah engkau, beriman kepada malaikat, jadi malaikat jin, ya Tuhan, yang mana khalifah pemimpin yang bakal kau ganti kami, cukuplah kami baik gitu, jadi malaikat jin ngomong. Kami lah banyak ibadat, lah muji, nak tasbih,
Maksudnya tidak ini jahilun fil ardi khalifah, kalau akan menjadi khalifah di muka bumi. Ini belum tahu itu jin, malaikat itu apa, apalagi Azazil itu kan gajo jin, gajo malaikat lah itu ya. Dia belum tahu kemana cak malaikat. Nah, ini Tuhan menunjuk ke sifat. Jadi kan dijadinya Adam sampai berapa lama kan itu dalam genggaman Allah 40 tahun, jadi 120 tahun, 120.000 tahun itu. Nah, lama masih genggaman. Nah, barulah jadi. Kapan dijenguk oleh iblis, wah ini khalifah yang bakal ganti aku. Nah, waktu Allah nak masuk, nah ini termasuk ruh ya. Waktu Allah nak masuk ke ruh itu, ke jasad Adam, waktu ruh nak masuk, iblis ngadep juga, ngadepkan sama-sama para malaikat ngadepkan. Nah, waktu ruh itu masuk, dimana hai malaikat, ruh sujudlah pada Adam. Nah, iblis tak sujud, yang lain tak jenguk sujud. Kan yang lain itu macam malaikat dia sujud pada Adam, dia jenguk Nur Rasulullah, Nur Muhammad. Itu ruh itu lah, bapak ruh itu. Paham ini gini, jangan dikencang kuat, jangan dikencang kan, kencang mencari ruh, ini mencari apa, ruh sejati yang mana, itu ruh sejati yang mana, ini jangan, tapi biarlah, ini kalau kita ngaji, jangan, kita tahu kan apa. Jadi Tuhan menampak sifat-sifat Tuhan yang 7 itu terpancanglah di Adam. Itu datang menghantar ke mata, ke kuping, kemudian dari nafas sampai dia bersin, ingatkan dia malaikat ucap alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah. Waktu dia ucap alhamdulillah, malaikat ini nyambut alhamdulillah. Jadi kalau orang bersin itu kita tahu, kalau orang bersin itu mesu tak salah. Ini bersin tu sana, tak salah, diam tu. Tapi kalau dia, ini alhamdulillah, kita tahu. Adanya dah, ini alhamdulillah. Nah, kita nyaut, karena itu waktu itu Adam tu bersin. Jadi Tuhan memancar ke 7 sifat itu pada Adam itu. Ini lanu itu mas. Jadi itu kalau iblis tadi tak kejengaan. Kapan waktu malaikat itu sujud, iblis tadi milik ke belakang. Itu Azazil, belum dia nama iblis, Azazil itu. Kan Azazil, itu kan. Hai, Azazil, ngapa kau dah nak sujud kepada Adam? Adam, aku yang buat, aku yang. Ya tapi kau buat dari api, dari tanah, bau busuk-busuk. Biasa sih. Aku kau buat dari api, aku lebih tinggi ya. Dan mungkin api nak sujud ke tanah, bau. Dan kau kapi, kau laknat. Kapan kan kau kapi, kau laknat. Dan itu lima, dan lima. Karena dia tahu sadar, dia dijadikan dari api ya. Dia membantah. Tuhan mantap yang Tuhan itu kalau sujud itu jadi kalau sujud dengan Adam itu kan Adam itu dari tanah. Nah ini jadi Azazil. Kemudian dia lihat kaki. Kalau manusia itu sebenarnya kaki. Dia penting bawa oleh itu muka kalau agama lain. Nah enggak, jadi kadang kaki enggak. Ada di bantal, pendeta yang bantal, apa kami yang kaki. Enggak, dia punya agama nih. Nah ini, jadi kita tengah pada dia. Kalau kita tidak pernah ngaji nih, kapan mana Tuhan? Nah, jadi Tuhan mau apa tuh mengesahkan sifatnya itu, yang hidup, yang mengetahui, yang kuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Itu hanya Allah dari. Pada diri kita bayangan daripada sifat.
hakikatnya kita mati. Yang hidup itu hak Allah. Ini hak Allah. Hak Allah yang ada di mata. Hak Allah yang ada di kuping. Kalau yang mendengar itu hak Allah. Pendengaran itu hak Allah. Pendengaran yang di kuping. Kalau kupingnya kita kan, nggak usah dibuat Tuhan untuk kita kan. Tapi pendengaran itu pemilik kita bukan. Pendengar, penlihat itu milik Allah. Bukan milik kita. Wah ini nasihat kandasnya. Jadi hati itu satu tahqiq keyakinan kita tuh mantap pada Allah. Ini iman yang mantap ini. Tidak ragu-ragu kan. Kalau orang tua kalau dia baru menemukan jadi nangis dia. Kalau yang satu tua. Kalau yang muda, itu lebih bagus. Dimulai sabar, dia sudah punya keyakinan yang macam itu. Dia di hari-hari tuanya pasti insya Allah jadi orang hebat. Walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia tidak terkenal, tapi pasti dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Kalau benar gitu. Kalau orang itu dia ngaji tauhidnya. Tapi dia tak pasang ngajak kita kepada Allah, mau mana? Nah, kita ni kembali kepada Allah. Bukan nak wala amal pahala. Amal pahala itu sudah tetap janji Tuhan tidak bohong. Nah kita nak kembali dulu. Kasar itu. Dari tidak ada ke. Sudah ada di datang jadi bayi. Nah ini dalil ni supaya kita itu pikir itu terus. Ada yang datang, ada yang pergi, gitu. Ada yang nangis, ada yang ketawa. Cuma dua dia, yang datang yang pergi, jangan nangis. Nah kita ini setengah mana? Setengah ada ini, apa ini? Terasa tak bahwa ini adalah kita ini dalam tolongan. Satu kejap pun tidak pernah lepas. Dan yang bergerak, dia melihat ini adalah hak Allah, milik Allah. Baru baca Allah itu, masa. Baca kita ke zatnya. Soal sifatnya, soal asma'nya, soal apalnya. Nah, aku saja dulu di sini. Iya. Ini panjangnya. Ini baru kita sampai tapi sifat dengan tadi sudah terbuka ya. Untuk ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan amin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ya Allah. Minna min ahwalil afan wa ta'inna biha ya Allah. Minna min hajat wa tu'inna biha ya Allah. Minna min sayyan tanfa'ina biha ya Allah. Indaka darajat wa tubalina biha ya Allah. Aksara yati minna min hayratika dan Muhammad innaka lamananun qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma sallina bil iman wasfina bil islam wasfina bil tauhid wasfina ma'rifat wasfina bil intiqam wasfina ala dinin sallallahu salam fi dari dunia dan akhirat wasallim wasallim bil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.